Karena saya disuruh, Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aib sama Pak Rudiana. Kayak jadi tersangka mereka pindah ke Rudiana. Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Oke Guys TV. Mantap. Oke, di video kali ini seperti biasa kalau kita akan mengikuti kelanjutan dari kasus Vina Cirebon. Setelah Kang Deddy Mulyadi ya mempertemukan satu persatu saksi yang ingin benar-benar jujur di kasus tersebut ya, bukan saksi-saksi palsu, bukan saksi-saksi yang berhalusinasi tinggi, dan mereka ingin jujur kepada Bapak Deddy Mulyadi. Oke, daripada kita lama-lama, kita langsung aja let's go ke videonya dan gaskeun. Oke guys, di video yang pertama kita akan melihat nih ya, ada Kang Deddy Mulyadi bersama saksi yang ingin jujur di kasus Vina Cirebon ini, yang konon katanya bahwa disuruh oleh Bapak Rudiana itu untuk melakukan manipulasi pokoknya ketika dulu saat persidangan kasus Vina ini. Oke, let's go. Kita akan mendengarkan ungkapan dari Bapak yang bersweater baju merah ini. Let's go. Ngomong saksi kamu palsu nggak? Palsu, Pak. Saya bilang palsu. Kamu bohong di depan penyidik. Bohong saya. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya karena saya disuruh, Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aib sama Pak Rudiana. Keterangan. Pertanyaan saya adalah, Pak Rudiana, Bapak melakukan ini tujuannya apa? Bapak mengorbankan orang-orang kecil. Tujuannya apa? Bapak tujuannya apa? Bapak dapat apa? Anak meninggal, Vina meninggal, tapi kenapa? Yang ditangkap mereka yang tidak bersalah. Kenapa mereka dituduh memperkosa? Mereka tidak memperkosa. Kenapa Bapak memperalat orang kecil untuk membuat kesaksian palsu? Kenapa? Nah guys, dari video ini kita bisa melihat ya kalau Bapak ini ya dipaksa untuk melakukan saksi palsu oleh Bapak Ibtu Rudiana dan Aib. Kang Deddy pun di sini heran mengapa Rudiana bisa seperti itu mengorbankan orang kecil untuk ya bersaksi palsu. Tujuannya apa ya? Kalau kita sangkut pautkan cocokologi dengan Ibu Widya, mungkin aja benar ya, ada suatu kasus besar yang ingin nih Ibtu Rudiana sembunyikan dan sengaja ya, hingga ya banyak korban-korban dari sini mendekam di penjara yang bukan orang bersalah ya. Waduh, benar-benar ya Ibtu Rudiana ya guys. Kamu tahu nggak kita sudah lapor ke Baris Krim? Tahu, Pak. Beritanya. Kamu tahu nggak dalam minggu ini kita akan gelar perkara dan kamu jadi tersangka? Tahu. Ketika jadi tersangka mereka pindah ke Rudiana. Pasti. Mulai sekarang Dede bersama saya, ya. Kamu nggak usah kerja dulu. Kamu nanti langkahnya seperti apa, yang penting kamu sudah mengakui kesalahan. Nanti setelah ini kamu bersama saya, andai kata pun perlu kuasa hukum saya sediakan, karena kamu dengan penuh kesadaran mengakui sebuah kesalahan. Ya, kamu orang bodoh yang dibodoh-bodohi. Ini ya Kang Dede berani berjujur seperti ini, walau nanti hukumannya dia akan dipenjara, dia nggak takut karena dia berpikiran bahwa kejujuran itu bisa menghapuskan dosa-dosa dia tahun 2016 lalu guys. Dan di sini ada live dari Pak Tony dan Roy Suryo ya yang membahas tentang CCTV tersebut. Oke guys, kita akan lihat ya guys ya. Kita mencurigai CCTV itu didapatkan setelah para pelaku, orang-orang yang diamankan oleh Pak Rudiana itu ditahan, kemudian jadi tersangka, kemudian beredar foto pada babak belur ya, artinya sudah terlanjur ya, orang-orang itu ditersangkakan ya, yang belakangan memang dia mengaku karena disiksa tidak tahan kan, sudah terlanjur ditersangkakan ya, kemudian CCTV itu didapat sehingga tidak dimunculkan, tidak dilampirkan sebagai barang bukti. Jadi keterangan saksinya mengatakan CCTV ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Itu yang saya khawatirkan. Dan saya mendapat bukti. Tapi yakin ada, Tony? Ya. Tapi Anda yakin ada bahwa CCTV itu masih ada, tidak dihancurkan? Saya buka saja. Saya
mendapatkan informasi dari seseorang yang belum muncul, tapi seseorang itu mengaku berada di TKP. CCTV itu ada di jembatan. Kalau itu dibuka, maka yang membuang mayat itu kelihatan. Tapi Siapa? Mas Tony, kalau dari kekhawatiran Mas Tony, artinya setelah dari kecurigaan Mas Tony dan kekhawatiran Mas Tony, artinya bisa direkayasa seperti itu. Ya artinya ketika kalau CCTV itu dibuka, bisa saja yang muncul itu pelakunya bukan yang ditangkap itu gitu loh. Gimana nih Mas Roy menanggapinya gimana ya? Mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf tadi putus ya. Saya setuju 100% yang disampaikan oleh Mas Tony. Ya, jadi artinya gini, kalau memang ada CCTV-nya, karena gini, tahun 2015 itu sudah nampak kok di minimarket yang nggak bisa sebutkan ya, di depan sebelum jembatan itu ya, di perbatasan kabupaten dan kota Cirebon itu ada kameranya, dan di perumahan The Gardens itu, ini jarang disebut nih, perumahan The Gardens baru di iNews di situ. Di perumahan The Gardens itu juga ada CCTV. Jadi artinya dimungkinkan misalnya kalaupun tidak 7, minimal ada 2 atau 3 CCTV. Dan menariknya di sidang kan itu disebut CCTV-nya ada, tapi tidak ada orang yang bisa memeriksanya. Come on gitu ya. Kalau saya ketawa itu membaca berita itu ya. Kenapa? Karena kan 2016 itu sudah bukan 10 atau 15 tahun yang lalu. Semenjak 10 atau 15 tahun yang lalu pun saya sudah jadi ahli dalam bidang CCTV. Jadi artinya kan harusnya ada lah gitu. Kalau nggak ada di Cirebon, ambillah dari Polda Jabar. Kalau nggak ada Polda Jabar, ambillah dari Mabes Polri. Pasti ada lah. Jadi ya moga-moga saja memang kemudian itu bisa. Kalaupun tidak ada, nah ini memang betul ada indikasi yang tadi disampaikan oleh Mas Tony tadi, Mas. Gitu. Oke, kalau Mas Tony. Dan itulah guys penjelasan dari Pak Tony dan Bang Roy Suryo mengenai CCTV di kasus Vina tersebut. Mengapa dalam persidangan CCTV itu dicantumkan, tetapi mengapa di dalam persidangan tersebut pun CCTV itu tidak dibuka dan tidak ditampilkan ya, detailnya kejadian itu seperti bagaimana, mengapa nggak ditampilkan. Dan inilah yang menyebabkan menjadi penuh banyak kecurigaan di kasus Vina Cirebon ini guys. Nggak takut dilaporkan KDM? Emang KDM kenapa? Nah KDM kenapa? Dikit-dikit lapor, cengeng lu semua. Bukannya jawab assalamualaikum loh, emang nggak takut lapor? Apa salahnya dia? Apa salah saya? Ada kata, ada jawab, ya itu harus tanya jawab, ya kan? Dikit-dikit lapor. Kau pikir KDM doang yang boleh memegang hukum di Indonesia ini? Rakyat kecil nggak boleh biasa, orang rakyat biasa nggak boleh bicara. Najong. Perjuangkan hak rakyat kecil dong. Jangan perjuangkan itu anak-anak pejabat. Pengangguran berlaga, pengangguran serba berkecukupan. Jaket aja jaketnya luar biasa. Indonesia udah nggak bodoh lah. Itulah ungkapan Bu Widya ketika ditanya oleh netizen, ya takut nggak kalau dilaporin sama Kang Deddy Mulyadi? Jawabannya ialah tidak. Yang dia perjuangkan ialah keadilan di kasus Vina. Oke guys, mungkin videonya cukup sekian. Mudah-mudahan video kali ini bisa berguna bermanfaat untuk kita semua. Kalian sehat selalu, lancar rezekinya beserta urusannya. Saya pamit dari Oke Guys TV ya guys. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.